Fansnya Better sekarang adalah Better nggak ada pengganggunya. Karena nggak ada alter ego. Jadi pure mereka bakal luwes banget untuk memainkan bagian camp alfanya. Ini Tapi arah Boom Esport dan juga Alliance bakal bertegur sapa kali ini, di mana Yami malah yang tumbang terlebih dahulu. Belum ada Trade Talk dan Frenzy ikutan tumbang, 2 hilang dari Boom Esport. Hanya menyisakan 2 player lagi untuk Boom Esport kali ini. Gak ada Trade Talk sama sekali, tentunya merugikan untuk Boom. Bahkan korban ketiga pun berjatuhan Zero, yang kemarin menggendong kali ini malah dibopong oleh lawan. Dan ada trade yang akhirnya terjadi di mana Ponbit yang bisa mendapatkan 1 tapi harus menghadapi 3 orang dari Alliance yang lainnya. Ini sedih banget sih untuk Boom dan Boom. Langsung rata. Pulang ke lobby. Seru banget ya kalau offline-nya. Gila sampai Sumpah. berdiri-berdiri. Kemarin gue inget itu DX juga kayak gitu, tapi Sondara cuy. Ada 2 pendatang baru dari Indonesia yang juga ketemuan di sini. Ini faktor garis pesawat gak sih Gus? Um, Banyak yang ketemu di awal. Oke, faktor garis pesawat kalau ngomongin Sanhok nggak juga sih ya. Lo bisa aja mendalami juga Camp Bravo mau naik walaupun agak slowly ngambang-ngambang kayak gitu. Tapi yang jadi masalah adalah untuk yang di season ini di 2025, gue hanya tidak melihat bagaimana mereka bukan mengejar masalah poin lagi, tapi gengsi pun juga diutamakan. Ini tidak sebanyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya paling bootcamp. Itu pun cuma 1 doang. Sisanya ya mereka akhirnya banyak beberapa yang mengalah, ngambil scrappingan juga lagi. Lakawi, Kampong, Mongnai, Tatmo, Kau. Banyak lagi tempat-tempat yang lain. Tapi balik lagi ya, gue udah ngerasa di sini jadi akhirnya pada adu gengsi. Dan gue ingatkan lagi, dulu ada tim yang pernah adu gengsi antara 69 dan juga PG Barak X di Pochinki. Ya. Sampai akhirnya ke Blinger 69 nggak lolos juga karena memaksakan itu. So, untuk banyak tim Indonesia ketika lo memang ada tabrakan, sekali kalah menurut gue udah cukup karena waktu kita mepet cuma 2 minggu liga dan plus Smash Roll. Ya berarti nextnya kalau misalkan Boom main lagi buat di Sunhawk, Ya. di Super Weekend ketemu sama Alliance, mendingan cabut, nggak ngotot buat Camp Charlie-nya berarti. Kemarin ya, Boom itu tuh ngambil Mongnai cuy. Soalnya Ya. kan udah 2 hari Mongnai itu Betul, kosong ya kan. betul. Akhirnya Boom ambil Mongnai gitu. Cuman gue gak tahu kenapa hari ini akhirnya balik lagi ke area bawah. Sebenarnya Boom tuh pindah-pindah terus loh untuk di Sunhawk. Dia nggak stay di satu drop zone gitu. Dia kayaknya berusaha untuk ngimbangin gitu, adaptasi sama drop-drop lain. Nah, sekarang nih malah balik lagi ke Kampong Dogs cuy, kosong padahal. Oke, balik lagi kemana? ada RRQ sih sebenarnya. Ada Oke. RRQ. Kemarin tuh kosong banget di kanan di Bravo karena banyak tim yang di Bravo situ nggak main kemarin. Makanya kemarin tuh kayak di Bravo bisa diisi-isi scrappingannya. Ya tapi mau gimana lagi? Seenggaknya mereka udah ngetes nih hari Oke, pertama. oke. Udah coba, udah tahu lah. Jadi di Camp Charlie udah ada orang, harusnya sih dia geser. Ya mungkin bisa ngambil scrapping lainnya, melihat daerah Kampong masih kosong atau beberapa scrapping area yang masih bisa mereka mainkan juga. Karena rugi banget sih ngebuang 1 match kayak gini. Yang dibilang sama Agus tadi, gengsinya harus agak-agak ditahan juga. Kalau kita ngomongin 2024 mungkin masih bisa lah ngadu gengsi. Karena kan Super Weekend juga waktu itu Super Sunday ya. Super Sunday ada last kan 3 minggu gitu. Cuman kan sekarang kayak cuman 2 minggu doang. Jadi harus bisa bener-bener dimaksimalkan. Apalagi minggu depan ada Smash Roll. Di mana di hari minggunya itu lu bisa mainin 6 match, bisa jadi 8 match, atau bisa kurang dari 6 match. Dan lo juga bisa nobar nanti di Jakarta Barat. Nah, betul. Iya. Dan juga ada di nobar tersebut ada Raur Podcast yang isinya adalah siapa caster yang tidak berbaur. Di-spill di situ. Temanya di situ. Itu mau di-spill di situ. Iya, di situ kalau penasaran datang Kalau langsung. penasaran datang. Oh, gitu, Tapi gestar-gestar gitu. lainnya ada siapa aja Gus yang kira-kira mau join di Raw Jujur, Podcast gue ini? gak tahu itu idenya Sanskui 95%. 1%, 1%-nya mungkin ada gue, ada siapa dari kita. Tapi emang itu 95% pure Sanskui karena dia adalah the best caster Betul. in the world. Yeah. Berapa tahun berturut-turut dia? Hebat. 3 tahun berturut-turut. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi banyak juga yang penasaran tentang siapa sih caster yang tidak berbaur. Itu nanti ada di Nobar Smash Roll. Oh Dan berarti itu yang nggak nggak ada datang. streamingannya. Hah? Dan itu nggak ada streamingannya. Tidak. Jadi eksklusif yang bisa tahu hanya yang datang doang. Yeah. Berarti yang nggak datang nanti. Ke pressure semuanya datang. Ayo Gua lo. tugas lagi, gua tugas terus itu. Ayo Aduh. lo, yang nggak datang. Yang tugas dong ya berarti ya. Oke. Apalagi nih yang mau dibahas nih. Ini setting ngomong circle ya. dulu, Gus. Tadi kan lu nggak yakin sama gua. Paradise, The Xavier. Oke. Tapi ini zonanya ke Mongnai, Tatmok, Paradise nih, Gus. Oke. Secara lihat dari setup sih, mereka masih ada penjagaan ya untuk Paradise. Tapi menurut gua, kanan itu mesti memang harus diambil full. Why? Tadi gua bilang yang datang dari sebelah kanan itu bakal susah The Xavier keluar dari Paradise tersebut. Banyaknya berbukitan, kemudian banyaknya spot-spot ideal yang bisa menangkap dibandingkan spot-spot atas ataupun bawah gitu. So menurut gue sekarang The Xavier udah cukup bagus mengantisipasi langkah mereka setup
dua yang di sisi sebelah kanannya di mana itu adalah tempat paling strategis untuk saat ini dan juga untuk Paradise bahkan. Dan ya mungkin kejadian untuk prediksi lo The Xavier. Ya, tapi prediksi yang ini nih yang nggak bakal pengen gue lihat dengan cepat karena ada pertemuan di antara kedua tim Indonesia yang lainnya lagi. Bahkan Voin juga bertemu dengan Bigetron di mana Satarles yang menjadi korban pertama langsung ditarik kakinya menuju ke arah lobby. Berarti dari BTR hanya menyisakan 3 pemain mereka saja. Sementara 69 juga sedang ngotot bertemu dengan Kagendra, tapi Kagendra juga ternyata terpotong oleh tim lain karena ada third party yaitu tim DX. Ini rame di tengah sih dia, padat di tengah banget. Ini Vampire, Kagendra, DX, semuanya pengen cepet-cepetan untuk ke tengah. Karena kemarin itu pas di grup stage hari ketiga, kelihatan beberapa pattern yang udah mulai muncul di mana orang-orang pengen securing tengah dari awal, sedari awal. Karena kalau begitu masuk di circle keempat, itu udah banyak yang telat. Apalagi The Xavier waktu itu, dia udah coba kan buat masuk dari circle ketiga. Ternyata di dalam udah banyak yang ngisi. Jadi memang itulah mungkin kenapa efek sampingnya adalah sekarang cepet-cepetan di awal. Betul. Gue setuju sama lo, Jel. Ini benar The Xavier memang playstyle-nya mereka begitu. Agak cepet-cepetan. Yang kedua adalah compound menjadi prioritas mereka, not open field. Jadi kasihan banget 69 lagi jatuh sama Kagendra bertemu lagi. Iya, ini pertemuan yang masih belum ada habisnya di antara kedua tim ini. Walaupun tadi sempat diganggu sama The Xavier, tapi kayaknya komitmen fight antara dua tim Indonesia ini masih ngotot antara Kagendra dan juga 69. Dua-duanya adalah tim datang baru, datang dari PMNC. Kesempatan pertama mereka dan kalau dibilang sama Agus di awal tadi, have fun aja buat keduanya sebenarnya. Lebih ambil experience-nya lagi supaya bisa comeback nanti di summernya. Ini sebenarnya bukan gayanya 69 kemarin dapat poin banyak. Dia harusnya nggak bakal engage fight dulu, harusnya. Dia harusnya akan membiarkan orang lain untuk engage fight dengan Vampire, barulah dia bakal join dari belakang, diam-diam mematikan. Tapi so far dari 69 sangat disayangkan mereka sudah kehilangan satu pemain, bahkan dari Kagendra pun sudah mulai mengintai dari bagian kejauhan. Ini map reveal-nya, teman-teman bisa melihat bagaimana Mongnai masih kosong. RRQ punya chance banget untuk langsung masuk ke Mongnai, area sekitarannya bisa langsung mereka set up. Tapi kali ini dari Kagendra, kerugian besar, hilang 2 pemain, bahkan dia pun agak sedikit stuck, gak bisa berbuat banyak. Casper, itu dia pas banget Sam9-nya lewat, untungnya dia gak ketahuan. Wah, terpelanting dari satu mobil dari Sam9, tapi ternyata dari arah Kagendra mereka masih mendapatkan satu hiding spot di arah sebuah compound. 69 sama Kagendra ketemunya tuh kayaknya wajar dah. Soalnya 69 itu mereka ngambil bootcamp, sementara Kagendra mereka ngambil scraping areanya yang dulu diamanin sama victim. Zaman-zaman Miseri sama Genfos masih dalam satu tim tuh demen banget mereka bermain scraping di luaran dari bootcamp, dan itu yang diamankan oleh tim Kagendra. Mungkin itu yang akhirnya ngebuat kedua tim ini lebih cepat bertegur sapanya ketika mereka keluar dari bagian bootcamp. Sementara 69 mendapatkan satu area showroom dan Vampire ketemu sama IE, banyak banget yang ketemu di saat mereka sedang berotasi. Bahkan dari arah Flash bisa mendapatkan Tiger dan juga Joker. 2 ditumbangkan, 1 sudah tereksekusi, 2 poin masuk ke arah Flash. Easy point untuk Flash. Tim Flash juga sebenarnya termasuk salah satu tim yang kuat sih di Sunhawk. Walaupun setuju banget gua, apalagi Jelly yang bilang. Kenapa gitu? Ya nggak apa-apa, setuju aja. Waduh, ini kan berdasarkan fakta. Betul, fakta. Ya, betul, fakta. Soalnya tim Flash yang sekarang itu kan mereka udah version 2.0-nya ya. Karena tim Flash yang lama itu kan pindah ke Vikings, 3 pemain. Vikingsnya nggak lolos. Jadi kan kelihatan nih kenapa akhirnya mereka upgrade player. Dan di sini ada kembar, si Zio sama Boss. Itu kembar. Kembar. Tapi gue lupa namanya siapa. Nih ada nih. Nggak usah nama asli, nggak usah dicari juga, agak susah ya. Nggak. Harus nguyen kayak gitu, susah juga ada. namanya. Nggak pakai nguyen dia. Oh, nggak Pam pakai. Van Trung itu Boss. Sama? Zeus Pam Van Hugh. Oh, bedanya Trung sama Hugh ya. Oh, Trung sama Hugh bedanya. Pam Van ya. Pam Iya, Van iya, depannya iya. sama. Kayaknya tiap ada orang kembar namanya juga nggak beda-beda jauh ya, kayak Zuxi, Luxi, Ya kan Bagas, namanya Bagus, kembar, Pak. Gitu. Nggak, jarang kita ngelihat ada orang kembar namanya bedanya jauh banget, itu jarang gitu. Kalau lu sama adek lu Yoga Yogi kembar gak? Enggak kembar ya, beda. Padahal tahunnya juga beda, 3 tahun, tapi agak berbeda sekarang adalah pergerakan dari RRQ yang agak sedikit sembrono tadi ketika mereka touchdown. Menerima tembakan dari seorang Brick yang untungnya nggak bisa ngebuat knock satu pemain dari RRQ. Dan terlihat setelah kita ngelihat banyaknya rotasi yang, wah itu parkir kudanya beda sendiri tuh. Orang parkir kuda biasa taruh kandang, taruh depan rumah, di atap rumah bro. Itu kudanya yang jalan pas kayaknya deh. Kudanya yang jalan, Kudanya jalan. sampai atas rumah tuh ya. Itu kayaknya bukan kuda yang normal, tuh kuda lumping kayaknya kalau bisa naik sampai atas rumah. Kudanya soalnya punya kaki. Betul, kuda punya kaki, nice ya, sebuah Iya kan? fakta Iya, yang iya. cukup Bener nggak? menarik. Alah, kalau kuda
Ya udah, terus lanjut aja ngeliatin tembak mendingan Agus ya. juga bingung tuh menganalisanya Ya, gimana. ya. Ayo gimana? Ya. Nah, Kuda kuda punya punya kaki. kaki. Soalnya kudanya namanya bukan Agus. Oh gitu ya. Ya, lanjut aja deh, mendingan nge-cash. Bener. Agak susah disapunya yang itu tuh ya, agak Lanjut, berdebu. Sambil ngeliatin Exosip yang lagi ngumpulin debu karena dia masih ngesot-ngesot di tanah Sunhawk. Krypton juga tumbang 69, kayaknya kemanapun mereka bergerak nggak terlalu mulus untuk di Sunhawk game pertama ini. Dan kalau kita pantau nih entry point dari Bigetron cukup lowong, nggak ada siapa-siapa di sekitaran mereka. Tapi Mongnai sudah lumayan padat merayap. RRQ berhasil untuk nge-secure satu komplek kecil, sama halnya juga dengan SimSeeker, Boin Dangki pun sama. Jadi bisa dibilang Mongnai udah padat penduduknya. Sementara kita melihat bagaimana dari Kagendra, Lele Boy sudah mulai ke pressure sedikit dengan granat demi granat. Oh no, Lele Boy untungnya itu hanya splash damage saja. Lele Boy masih bisa healing, tapi untuk granat berikutnya masih aman ternyata. Wah agak deg-degser ya, nggak bisa pindah cuy. Cuman satu batang pohon yang bisa dia gunakan. Granat nggak mempan, molotov pun dilempar dan akhirnya membuat Lele Boy terbakar. Dia menjadi lele bakar di arah Sunhawk sana, menjadi santapan untuk seorang Exosip. Dan Kagendra berarti hanya menyisakan last man standing mereka saja. Hanya seorang Casper yang masih bersembunyi di balik batu. Casper yang ini nggak bisa nembus batu guys. Dan akhirnya kudanya turun karena dia punya kaki. Nah, kan bisa lari juga Nice, kudanya. Itu dia bisa lompat ya kan. Emang ini adalah salah satu alternatif vehicle yang sangat efektif juga untuk di Sunhawk. Karena dari obstacle tuh mereka langsung loncat gitu kudanya. Kalau mobil kan agak nabrak dikit, agak mesti geser dikit. Dan masih ada 15 tim sejauh ini untuk di stage ketiga. Belum ada lagi pertemuan setelah tadi ketika rotasi di awal banyak yang bergesekan. Dan kali ini mereka sudah memiliki tempat masing-masing. Vampire, wah mereka memainkan Nuzi sih untuk di match ini. Kemarin pas Vampire nggak mainin Nuzi bagus. Iya betul. Terus pas Terus Nuzi kemarin main, pas Nuzi main juga orang yang pertama pulang lobby kan Nuzinya. iya makanya. Ini gue nggak tahu deh kenapa, apa alasan Nuzi tetap dimainkan. Menurut lu kenapa Gus? Ada strategi yang mungkin memang beberapa player kayak condong bisa bermain lebih jarak dekat. Nuzi itu kan orang front line. Sedangkan map yang dimainkan adalah Sunhawk. Nih gue mengambil analisa dari player dan kenapa dia diturunkan di hari ini gitu. Ya gue berpikiran mungkin ini untuk Sunhawk ya, tetapi nggak tahu juga nanti kalaupun jadi E-Rangel, ya mungkin ada faktor-faktor lain lah yang out game-nya entah satu player sakit kah. Itu kan juga ada banyak sekali. Kayak tahun lalu bahkan gue bertanda tanya juga kenapa ini nggak main, kenapa itu nggak main, dan ternyata jawabannya ya ini lagi pada sakit. Itulah mengapa RRQ sebenarnya masih butuh player kelima. Wih bentar. Nih ngomongin player, tiba-tiba ada player dari Vampire yang tadi nabrak arah kompon dari 69, masih belum kesorot. Dan kayaknya masih bisa ngacir untuk langsung gaspol membelakangi posisi dari 69 Esports. Tapi tertembak dari tim RRQ yang akhirnya mengincar para kelelawar yang masuk ke arah tengah dari zona ini. Tapi gak ada korban jiwa dari Vampire, padahal mereka dihajar oleh 2 tim dan sekarang menjadi 3 tim yang menghajar Vampire. Nuzi nasibnya sama kayak kemarin Jer. Lagi-lagi Nuzi, tapi mau bagaimana lagi sudah terjadi. Mereka benar-benar di tengah banget, ada di poros zona dan open field yang mereka ambil. Sementara sekitarannya itu compound. Wah, Bigetron enak banget untuk dapet tempat yang cukup sepi. Mereka tinggal setup lagi, apakah mereka bakal tetap nge-split atau bakal regroup, kita masih belum tahu. Sementara waktu ada perempatan atau pertigaan yang sudah diisi juga oleh beberapa tim, ada 69 dan The Xavier. Sementara MEC atau Magna akan bertemu dengan sesama tim Malaysia Iftar yang akan langsung dipulangkan terlebih dahulu. Citadel atau Selcom Digi Lions saat ini hanya menyisakan satu pemain terakhir yaitu Adik Lux. Satu granat dilontarkan, spekulasi yang salah. Tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Hasbi dan juga Tam berada di belakang rumah. Bahkan satu granat berikutnya pun belum bisa memberikan efek samping yang banyak. Hasbi tahu ada yang ada di dalam. Itu dia Adik Lux sudah mulai dijepit depan dan belakang. Akankah Adik Lux selamat atau tidak? Jumpsuit karena bagian depan masih stuck. Dan ternyata selesai untuk nyawa Adik Lux serta Sidal. Terlalu banyak mas yang harus dikontrol mas. Granatnya lah, jendelanya lah, pintunya lah. Dan sekarang kita berpindah menuju ke arah tim Malaysia yang lain menghadapi Flash.
berasal dari Vietnam. Kali ini akan ada lemparan granat yang dilemparkan, tapi ada satu orang yang bertengger di atas sebuah batu. Top siap untuk menembak, tapi belum ada off angle, belum ada on angle yang masuk, tapi granat dari Yongti malah yang bisa mendapatkan knockdown terlebih dahulu. Yuhai dibuat tumbang dengan granat yang begitu on point. Lemparan granat berikutnya bermaksud untuk mendapatkan eliminasi, tapi masih gagal, masih belum berhasil. Dan Yongti masih berusaha untuk bisa mendapatkan korban berikutnya, mengganti utilnya dengan sebuah molotov yang dia lemparkan memaksa Sam9 untuk mundur. Tapi Mika bisa mendapatkan satu pemain Bowzy yang berhasil mereka amankan, langsung tereksekusi 2 melawan 2. Kali ini kondisinya dan Yongti miss the shot tapi tidak untuk tembakan yang berikutnya. Oh my god, Yongti memberikan kontribusi yang sangat tinggi sekali, tapi masalahnya dia down akibat ulah dari Sam9. Team Flash hanya menyisakan satu yang terakhir, yaitu Tops. Dan dia pun ada di belakang pohon itu. Apa yang terjadi Sam9 atau siapapun itu yang di bagian kanan bawah? RRQ sepertinya yang akan bertemu dengan Magna Esports. Di layar kecil kanan bawah itu juga cukup menarik untuk bisa disaksikan. Karena Magna sepertinya sudah mulai tereliminasi. Selesai dia di posisi ke-13. Ini dari perangnya RRQ ya, rusuh banget kan Jel ya. Pas gue liat elimnya lah baru satu. Gue kira dari tadi kayak gerasak, gerusuk udah dapat 4, dapat 5. Tapi ternyata baru satu, mungkin karena ke-steal oleh pemain-pemain dari tim-tim lain juga yang sedang melakukan setup-nya. Dan juga sedang berusaha untuk bisa mengontrol zona supaya lebih dalam lagi, karena memang posisi dari RRQ tidak diuntungkan. Dan Voin yang tidak terlalu jauh jaraknya dengan RRQ, ada Vampire juga, ada tim Secret juga. Ini mungkin bakal ada formation dan terjadi, tapi RRQ malah kehilangan kembali anggota mereka. 8 tumbangan itu saja. Peko juga diamankan. Tony K tadi bisa menculik satu, dan Tony K juga terpick off oleh pemain dari RRQ. Tapi Genfos terlihat posisinya oleh tim Voin. 3-way showdown terjadi dan RRQ benar-benar dibuat bonyok. Iya, terjepit dari beberapa sisi juga, dan Voin Dangki saat ini yang berusaha untuk bermain dari bagian luar karena zona akhirnya mantul kembali menuju ke arah bagian kiri. Vexi dan kawan-kawan terus ngelock pemain-pemain dari Vampire, tidak dikasih masuk secara bersamaan karena posisinya juga sama-sama belum touchdown menuju arah pinggiran atau bibir zonanya. 10 tim tersisa saat ini. Ada beberapa tim yang menyisakan res-resan pemain ya. Contoh kayak E-Arena, 1 pemain tersisa, Sam9 1 pemain tersisa, dan mereka semua tertahan di bagian blue zone. Tidak banyak yang mereka bisa lakukan, tapi kamera menuju ke arah pemain-pemain Vampire. E-Arena pun sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, sudah pulang menuju ke arah bagian lobby. Vampire terus mengirimkan beberapa utilities menuju ke arah 6-9 yang saat ini dengan 3 pemainnya berupaya untuk masuk ke dalam zona. Ya, VP juga masih berupaya untuk bisa mengontrol zonanya, tapi satu angle tipis dimanfaatkan oleh tim Voin. Lagi-lagi Voin yang mendapatkan satu angle menuju ke arah tim yang sedang berfokus untuk masuk menuju ke arah zona, tapi 69 tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan steal elimination. Dan Vexi di arah lain juga diamankan. Ada Xavier tadi yang bisa memberikan tembakan menuju ke arah tim Voin, tapi Tensky termakan oleh Onzen. Satu demi satu pemain dari 69 pun akhirnya dilucuti begitu saja, dan 69 Esports udah nggak berdaya lagi mereka. Masih ada satu yang terakhir, itu doang yang tersisa, Hulk doang yang tersisa karena mereka tuh kayak nge-split gitu. Bagi tugas, satu ngejagain Vampire, satu ngejagain si Voin juga. Pada akhirnya semuanya rugi, semuanya pulang ke arah bagian lobby juga. Untuk Voin Dangki mereka aman dan selamat hanya dengan 2 pemain, Zeta dan juga Reza. Ini adalah combo kematian dari Voin Dangki. Tembak ke arah bagian depan, Reza kembali mendapatkan 1 pemain. 7 elimination sudah mereka kantongi, 7 tim tersisa saat ini. Iya, Voin tiba-tiba 7 tuh gue udah kaget banget loh. Tiba-tiba mereka bisa dapetin 7. Soalnya tadi mereka pasti lambat banget ngelewatin kau, ngelewatin Tatbok, mereka muter ke arah utara. Dan saat ini mereka bakal ditahan sama tim Secret yang sudah melakukan lockdown menuju ke arah 1 pemain dari tim Voin. Tapi Zeta di bagian lain tadi berhasil mendapatkan 1 knockdown juga. Rezak yang sudah terkenok kali ini karena ada sebuah control angle dari arah tim Secret. Tapi Zeta lagi-lagi menyelamatkan nyawa dari tim Voin. Tapi sayang sekali Frankie mendapatkan off angle bersama dengan GK untuk meratakan Voin. Tim Secret mereka bersembunyi di balik rumah-rumah ya. That's why ada backup dari angle yang berbeda. Itu yang membuat pada akhirnya Voin Dangki tidak bisa bertahan lebih lama lagi. But it's okay, kita masih ada 1 tim Indonesia terakhir di sini, masih ada Bigetron yang bertahan, dan entry dari Bigetron itu lowong sekali, harusnya masih bisa dimaksimalkan. The Xavier sejauh ini masih bertahan, tapi pemain-pemainnya sudah mulai terkikis 1 persatu. Kalau kita pantau dari manpower, ini yang paling tinggi OJTH atau OSJA. Betul. Mereka ya secara teori Albert Einstein ini memang Albert Einstein. ini memang masih punya chance paling tinggi untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi kita tidak tahu, kata Thomas Alva Edison, kalau misalkan Mantap Alva Edison. kalau mereka blunder,
bisa aja jadi buat BTR chickennya. Ya, tapi kayaknya pergerakan mereka yang semakin membaik ya, pertumbuhan mereka, evolusi mereka Pertumbuhan. seakan-akan kayak mereka melaksanakan teori Darwin dengan proses evolusi yang begitu bagus, dengan cara permainan mereka yang begitu ciamik juga. Terlihat mereka bisa masuk ke arah late game dengan sangat baik. Walaupun kita nggak ngelihat adanya agresivitas dari mereka, tapi kayak perlahan-lahan mereka berevolusi dengan baik. Oh ya itu dia ya. Kehidupan teori sains yang bisa dimainkan di sini ya. Tapi karena adanya gravitasi jadinya di sini Mantap. semua bergerak dengan kaki ya, tidak ada yang terbang-terbang gitu. Ada Betul. teori Isaac Newton dengan satu granat dilontarkan menuju ke arah bagian depan, kembali Team Secret sudah mulai di pressure balik meledak menuju ke arah bagian belakang, tapi Break masih bisa bertahan, bahkan dia masih bisa nge-refill kembali utilities yang mereka butuhkan. Gimana caranya The Xavier bisa masuk kalau mereka harus menghadapi dua pemain dari Team Secret, tapi pemain terakhir dari The Xavier ini adalah Parajin dengan satu granat, dua granat masih diupayakan Wah, berharap selesai. connect, tapi ternyata bakso dari Break yang memakan Parajin pulang duluan ke lobby. Ya, dan Bigetron juga ternyata mendapatkan satu gangguan karena mereka sedang kehilangan satu anggota mereka, tapi Snape berhasil meratakan pemain-pemain dari tim Spirit. Langsung mereka bungkam begitu saja dua tim tersisa antara OSJTH versus Bigetron, dan kayaknya tidak bisa menyelamatkan seorang Rezi. Berarti dari Bigetron mereka hanya menyisakan dua pemain mereka saja untuk saat ini, Federales dan juga Snape. Tadi yang bikin mereka masih bisa bertahan lebih lama itu Federales dengan granatnya ya. Yap. Dia yang gangguin Team Secret, tapi split. Ini lumayan jauh sih antara Snape dan juga Federales. Mereka harus berhati-hati, harus bisa mengumpulkan informasi yang benar-benar valid. Jangan sampai ada infotainment atau informasi bodong di antara mereka. Sementara dari Osja, 4 pemain akan berusaha untuk masuk ke arah dalam. Mobil sudah dipanaskan, mobil sudah dijalankan. 3 pemain ada di dalam vehicle yang sama. 1 pemain ditinggalkan untuk menjaga backline-nya, tapi Federales sudah memulai masak granat. Shotgun Gaming Buddy yang hanya mendapatkan 1 saja, sangat disayangkan sekali. Sayang banget cuma bisa mendapatkan satu, tapi tracking dari Snape juga agak sedikit terlambat tadi untuk bisa mendapatkan korban. Yang kedua, hanya 1 yang ter-knockdown, 1 terkikis oleh Bluezone juga, sementara 1 orang lagi bakal bergerak zigzag ke arah batu supaya bisa menutup angle dari arah seorang Snape. 1 melawan 3. Bukan jumlah yang mudah, tapi bukan jumlah yang impossible juga. Ada granat yang akan dilemparkan dan terpaksa untuk keluar dari arah bebatuan. 2 granat, 3 granat dilemparkan. Snape akan bisa mendapatkan korban yang berikutnya, tapi ada api asmara yang menghentikan langkah dari Snape. Chicken dinner untuk tim Osja karena banyak teori yang dia bawa di game ini. Osja Thailand, ini dia tim kuda hitam yang baru datang di 2025 PMSL Spring. Mereka membuktikan kembali kapabilitasnya untuk di match Sanhok kali ini, Gus. Oke. Gimana, Gus? Teori apa jadi nih Osja nih? Osja oke lah, stay compound aja udah umum lah. Semua orang juga bisa mengatakan itu. Tapi untuk Bigetron nilai poin ada di Rezi. Sumpah demi apapun, stage 6 lo lihat, lo rewind lagi. Bagaimana semua melakukan split. Sorry, gue stutter, gue gak tahu kenapa mati ya. Karena gue overfokus di sebelah kanan, entry-nya itu padat banget. Terutama RRQ, gue memandang RRQ ini selalu menunggu momen. Ya padahal udah dapat momennya tapi nggak create momen. Oke, RRQ, gue